berapa soal, dan kalian tahu ngerjain biologi berapa. Di channel Lexa Putrayana. Sekarang gue mau lanjutin. Kemarin kan gue habis nggak kemarin sih, tadi. Sekarang udah ganti hari, enggak sih, sekarang jam setengah tigaan, jam 3 kali ya. Ya jam 3 tanggal 27 bulan Mei 2020. Kali ini gue mau ngasih tips ya, beberapa cara buat kalian yang sekarang lagi sekolah, pengen ikut ujian mandiri, dan cara-cara tipsnya gimana gue lolos di ujian mandiri perguruan tinggi negeri, di beberapa perguruan tinggi negeri ya. Ini tips dari gue dan ini yang gue dilakuin ya. Jadi pertama yang gue lakuin itu buat lolos ujian mandiri, pertama gue selalu ikhtiar. Gue selalu berdoa. Gue berdoa sama ya Tuhan yang Maha Esa, selalu ikhtiar. Pertama itu kita harus ikhtiar. Dalam ikhtiar ini berdoa setelah habis sholat, kayak ngaji, doa di sepertiga malam. Ya kalian tahu lah ikhtiar yang baik kayak gimana. Terus tips kedua dari gue ngelupain UTBK. Soalnya kenapa gue lupain UTBK? UTBK itu cuman soalnya dari komputer dan level soalnya berbeda. Sedangkan ujian mandiri itu soalnya tertulis. Kalau yang gue alamin soalnya itu tertulis, nggak dari komputer kalau ujian mandiri. Terus yang ketiga, gue waktu itu ngebuat jadwal itu maksud gue jadi kalian ngebuat jadwal belajar kalian. Misalkan kayak gue waktu itu seminimal mungkin 2 minggu itu 1 kali ikut tryout online, atau enggak kalian ngebuat TO sendiri. Ngerti gak sih, paham gak? Jadi kalian buat TO sendiri gitu. Gue ngebuat TO sendiri itu jadi gue ngecari soal, gue ngumpulin soalnya di dalam satu file dan gue kerjain. Dan kunci jawabannya udah kalian siapin. Kalian udah punya kunci jawaban sendiri. Jadi setelah kalian selesai dengan waktu yang kalian tentukan sendiri, kalian udah bisa gitu, udah paham gitu. Jadi setelah kalian ketemu soalnya pun kalian nggak akan kaget gitu, dan kalian tahu waktunya berapa lama pun kalian nggak akan kaget gitu. Terus pasang tulisan di kamar kalian, entah di HP atau di komputer. Gue masih ada sampai sekarang tulisan gue. Contohnya kayak gini, misalnya satu ya, ini beberapa doang tulisan gue. Tulisan gue yang ini ya, yang ini tulisannya nah Unpad peternakan rendah. Jadi gue ngitungin passing grade waktu itu, dan alhamdulillah sekarang gue di peternakan Unpad keterima, alhamdulillah. Jadi ini juga salah satu cita-cita gue, dan di sini tuh masih banyak di kamar gue tempelin tulisannya. Kenapa kalian harus nempelin tulisan-tulisan kayak gitu? Karena tulisan kayak gini itu memotivasi kalian ketika kalian ogah-ogahan gitu, ketika kalian sudah tiduran malas belajar, kalian jadi terpaku lagi buat belajar gitu, bahwa wah ada impian gue nih belum tercapai, gue harus usaha lagi gitu. Terus yang selanjutnya buat strategi ngerjain soal ya. Kalian gimana caranya tahu buat ngerjain soalnya dengan strategi itu? Dengan kalian sering-sering latihan TO. Jadi maksudnya buat strategi itu, jadi ketika kalian tes itu kalian udah tahu nih berapa waktu, gimana ya, buat strategi itu jadi kalian tahu gitu, kalian ngerjain waktu soal itu kan soalnya itu sekaligus banyak ya dapatnya. Kalau ujian mandiri setahu gue kayak gitu, waktu pengalaman gue sendiri sih kayak gitu. Jadi kalian tuh bisa tahu kalian harus ngerjain matematika berapa menit, berapa soal, dan kalian tahu ngerjain biologi berapa soal, kalian ngerjain yang lainnya berapa soal dalam waktu berapa menit. Dan kalian juga tetap harus difokusin dalam beberapa ini ya,
belajar itu kalian fokusin dalam satu matkul yang benar-benar kalian bisa. Misalkan kalian mau masuk ke kedokteran gitu ya, fokusin kalian di biologi misalkan, tekunin terus di biologi. Dan juga jangan lupa bahasa Inggris dibagusin, soalnya karena menurut gua bahasa Inggris ini penting ya. Jadi ketika kalian bisa jago di biologi, bahasa Inggrisnya harus kalian kembangin, karena bahasa Inggris ini sangat berpengaruh kepada fakultas manapun menurut gua kayak gitu. Karena bahasa Inggris ini berpengaruh besar lah kalau kata gue, poin besar gitu. Nggak semua di fakultas sih, tapi sebagian besar kalau menurut gua kayak gitu. Terus yang terakhir dari gua, setelah misalkan kalian keterima dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi apapun yang kalian inginkan, mungkin ikatan dinas atau yang lain, satu hal yang paling penting adalah bersyukur. Karena ketika kalian berketerima di tempat apa yang kalian inginkan, kalian akan sulit untuk bersyukur karena kalian terlalu keasikan dengan dunia baru yang kalian baru dapatkan. Jadi hal yang paling penting adalah jangan lupa bersyukur. Karena bersyukurlah kita akan mendapatkan rezeki-rezeki yang baru lagi ke depannya, dan cita-cita kita lah yang akan dikabulkan lagi oleh Allah karena kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja video dari gua. Sebenarnya ada tips lagi, cuman gue lupa, mungkin ntar gue inget-inget lagi. Ada cerita lainnya lagi, pokoknya jangan lupa di like, di komen, apapun itu ntar bakal gue lanjutin. Jangan lupa di subscribe, oke? Tetap ikutin channel Lexa Putrayana. Insya Allah mau mengedukasi kalian, ataupun ya nggak mengedukasi juga, tonton aja deh. Ya udah, makasih semuanya.